Nigel Richards, pria misterius asal New Zealand ini, berhasil memenangkan lomba Scrabble berbahasa Prancis. Yang menarik, dia sama sekali tidak bisa berbahasa Prancis. Selamat datang di Teh atau Kopi. Seorang juara dunia Youth Scrabble Championship 2011, masih berumur 11 tahun bernama Anand Bharadwaj, sedang bertanding dalam perlombaan Scrabble dengan pria berumur 50-an tahun yang saya sebutkan di awal, yaitu Nigel Richards. Kalau ini sebuah film, mungkin ceritanya akan berakhir dengan si anak jenius ini, si Anand ini, akan mengalahkan pria tua atau si Nigel. Sayangnya ini bukan film. Nigel Richards, pria misterius asal New Zealand ini, mengalahkan Anand dengan unggul jauh 100 poin. Cerita Anand sendiri sebenarnya juga menarik, di mana umurnya masih sangat muda sudah bisa menjuarai lomba, tapi kali ini kita akan fokus ke si Nigel. Nigel menjuarai US Scrabble Championship sebanyak 5 kali, dan juga kompetisi Scrabble berbahasa Inggris di beberapa negara lain. Mungkin itu nggak terlalu heboh buat kamu, tapi ada satu lagi. Nigel berhasil menjuarai kompetisi Scrabble berbahasa Prancis. Dan Nigel sama sekali nggak bisa berbahasa Prancis. Sedikit tentang Scrabble kalau kamu nggak familiar dengan permainan ini. Ini adalah board game atau permainan papan di mana kita diberikan beberapa huruf secara random dan kita perlu menyusun kata berdasarkan huruf acak yang kita dapat. Masing-masing hurufnya ada poin, semakin banyak poin itulah yang menang. Nigel tahu dia sedang bermain Scrabble. Karena itu, yang perlu dia lakukan adalah mengasah skillnya dalam menghafal kata-kata di bahasa yang diperlombakan, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis. Tidak penting apakah Nigel bisa bahasa Prancis atau tidak. Tidak penting juga apakah Nigel mengerti grammar atau pronunciation, cara pengucapan dalam bahasa Prancis. Karena yang Nigel mainkan sekarang adalah permainan Scrabble. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk mengerti arti dari setiap kata. Tidak juga untuk belajar melafalkan suatu kata atau struktur grammarnya. Dia fokus menyerap banyak kosakata. Hanya butuh beberapa bulan persiapan sebelum dia berkompetisi Scrabble bahasa Prancis, atau lebih tepatnya sekitar 3 bulan. Bayangkan dia yang tidak tahu sama sekali bisa menang dalam perlombaan ini. Saat kamu tahu permainan apa yang sedang kamu mainkan, kamu bisa mengasah skill lebih spesifik dengan waktu yang lebih jelas atau dengan waktu yang lebih singkat. Coba ganti, kalau saya mengatakan permainan, ganti kata permainannya dengan kerja, tugas, dan lain-lain. Jadi ketika kamu tahu pekerjaan yang mau kamu lakukan, atau ketika kamu tahu tugas apa yang sebenarnya kamu mau lakukan, kamu bisa mengasah skillnya lebih spesifik dalam waktu yang lebih jelas. Sumber informasi sudah sangat banyak, memilih informasi apa yang mau kamu konsumsi menjadi sangat penting kalau tidak ingin hanyut dalam banjir informasi. Perlu kamu pahami kamu sedang bermain apa dan cari tahu aturan mainnya sehingga kamu bisa menang. Tentukan satu hal yang kamu inginkan dan atur jadwal untuk menjadikannya prioritas. Tim Ferriss pernah bilang, kalau ini tidak ada di kalendermu, maka ini tidak nyata. Kegiatan apapun atau permainan apapun yang kamu rencanakan, kalau dia tidak ada di kalendermu, atau kamu tidak mengasah skill untuk itu, maka sama saja bohong. Sebenarnya, selama ini, saya dan kamu sudah melakukan ini di sekolah. Kita tahu permainan di sekolah yaitu akhirnya akan diuji di atas kertas. Akhirnya kita menghafal pelajaran-pelajaran tersebut, tapi tidak mengerti atau tidak bisa ketika implementasinya. Kita sadar setelah kuliah ada banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa apa-apa di kantor pekerjaannya. Karena kita tahu permainan ini hanya akan diuji di kertas, bukan pada praktek sebenarnya. Apakah ini sehat? Jawabannya tergantung. Kalau kamu hanya mengincar nilai atau hanya ingin lulus, maka kamu bisa bermain di permainan ini, yaitu permainan jangka pendek.
Atau kalau kamu sadar sebenarnya ilmu-ilmu tersebut akan kamu praktekkan nanti, atau bisa kamu manfaatkan untuk membuat karya yang luar biasa atau bisa berkontribusi di pekerjaan kamu nanti, maka kamu pun bermain, tapi bermain di jangka panjang. Kamu tahu Dropbox nggak? Dropbox sebuah aplikasi di mana kita bisa share atau berbagi file dengan mudah. Ada cerita menarik dari aplikasi ini, yaitu foundernya si Drew Houston, ketika dia mengaplikasikan atau pertama kali melamar di Y Combinator. Ini Y Combinator adalah sebuah inkubator di Amerika milik Paul Graham, di mana dia siap membiayai dan juga mengedukasi para founder-founder teknologi. Dia memberi Drew satu syarat. Pemilik Dropbox ini waktu itu dia masih belum apa-apa, namanya pun masih belum Dropbox waktu itu. Dia memberikan syarat kalau dia boleh masuk atau dia akan lulus Y Combinator hanya dengan syarat dia tidak boleh sendiri. Karena ada kecenderungan founder yang punya partner kesuksesannya bisa lebih besar. Dia pun mulai panik karena waktu itu dia mengembangkan aplikasi ini sendiri. Si Drew mulai bertanya ke teman-teman terpintarnya, siapa teman terpintar mereka? Ini poin pertama yang menarik. Kamu tidak berhenti di level pertama, yaitu kamu nggak berhenti di teman pintar kamu, tapi bayangin kamu punya orang pintar dan kamu nanya pendapat dia, siapa orang pintar menurut kamu? Tentu secara kasar berarti orang yang dia kagumi bisa jadi lebih pintar dari sisi tertentu dibanding dia. Setelah Drew menanyakan beberapa orang, dan beruntunglah dia bertemu dengan Arash. Dia tidak mengenal Arash sebelumnya, mereka berjanji untuk ngobrol-ngobrol di kantin. Dia seorang student di MIT, salah satu perkuliahan paling unggul di Amerika sana. Mereka ngobrol-ngobrol, dan setelah berbincang mengenai konsep Dropbox, Arash memutuskan untuk drop out hanya dalam 2 jam obrolan. Bayangkan Arash yang sedang kuliah di kuliah ternama yang punya dalam tanda kutip masa depan cerah kalau dia berhasil lulus dari sini, dia rela memutuskan untuk keluar hanya dari obrolan 2 jam untuk bergabung berpetualang bersama Drew Houston. Arash sedang bermain jangka panjang. Sampai saat ini Arash sendiri sudah berpamitan atau bisa dibilang sudah pensiun dari Dropbox, tapi kita lihat Dropbox sudah sepopuler apa sekarang. Mereka tahu Arash dan Drew permainan apa yang sedang mereka mainkan, karena itu mereka merelakan permainan-permainan jangka pendek untuk bermain di permainan jangka panjang. Ada satu cerita menarik lagi. Cerita pertandingan Lee Sedol melawan seorang pemain, bukan seorang, tapi melawan sebuah mesin. Saat diwawancara pertama kali, Lee Sedol, pemain Go profesional asal Korea Selatan. Pemain Go adalah permainan papan yang menggunakan bidik hitam putih, di mana tujuan akhirnya siapa yang menguasai area paling luas dia yang menang. Teman-teman bisa ngelihat sedikit Go seperti apa biar ada gambaran. Jadi si Lee Sedol ini dengan tegas saat diwawancara dia akan menang 5-0 atau paling enggak mungkin dia bisa menang 4-1 atas pertandingannya melawan mesin bernama AlphaGo, buatan perusahaan asal Inggris bernama DeepMind. AlphaGo adalah mesin hasil penggabungan dari teknologi artificial intelligence yang dibangun oleh perusahaan DeepMind ini. Sebuah kejutan besar hadir. Pertandingan pertama, Lee melawan AlphaGo berhasil dimenangkan oleh mesin. Ini bukan pertandingan tertutup, seluruh dunia menyaksikan. Seorang pemain terbaik Go dunia dikalahkan oleh mesin. Berbagai komentar di media hadir termasuk dari para pemain Go profesional yang sangat takjub dengan permainan AlphaGo, yang bisa dibilang hampir tidak mungkin gerakannya dipikirkan oleh manusia. Bayangkan kamu mengagumi seseorang yaitu si Lee Sedol ini, tapi si Lee Sedol bisa dikalahkan dengan mudah. Normalnya saat ada di posisi Lee, kita mungkin malu atau menyerah. Mungkin yang pertama benar kita malu, tapi yang menarik Lee tidak menyerah.
Dia tetap hadir di pertandingan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan jujur, Lee mengatakan kalau dia tidak mengekspektasi hasil ini. Pertandingan kedua dan ketiga hasilnya sama, Lee kalah oleh AlphaGo. Meskipun pada pertandingan ketiga dia berusaha mengubah cara bermainnya, yang sayangnya jauh berakhir lebih buruk. Pertandingan keempat, Lee tetap hadir, dan hal yang menarik, AlphaGo atau mesinnya menyerah. Untuk pertama kali, setelah AlphaGo melakukan kesalahan, Lee berhasil menang. Seluruh dunia masih menyaksikan pertandingan ini, dan seluruh dunia ikut senang dengan kemenangan Lee yang pertama kali, yang bukan hanya mewakili dirinya atau mewakili Korea Selatan, tapi mewakili umat manusia. Sayangnya ini bukan cerita dongeng yang berakhir dengan sangat manis. Lee kembali kalah di pertandingan terakhir atau pertandingan kelima. Rasa sedih yang luar biasa di ruangan konferensi setiap Lee selesai bertanding, di mana dia harus berbicara dan menjelaskan apa yang barusan terjadi, bisa terasa di ruangan konferensi tersebut. Tentu bertanding dengan mesin punya kelemahan, di mana mesin nggak capek, mesin nggak punya tekanan psikologi dibandingkan dengan Lee yang harus mewakili umat manusia. Bayangin semua beban ada di tangannya, beban para pemain Go profesional ada di tangan dia. Tapi meskipun kalah berkali-kali, Lee tetap hadir di pertandingan berikutnya. Berkali-kali juga Lee berhasil mengeluarkan gerakan-gerakan cantik yang tidak mungkin keluar kalau dia tidak dipaksa atau tidak disudutkan oleh si mesin AlphaGo. Salah satu komentar Lee yang sangat berkesan adalah, karena pertandingan inilah dia senang bermain Go. Karena ternyata setelah dia bertahun-tahun di puncak tidak ada yang bisa menggeser dia, masih ada lagi kekuatan yang luar biasa yang jauh di luar ekspektasinya. Ia memuji AlphaGo dan tim di belakangnya dengan rasa berat tentunya. Lee mungkin kalah, tapi sikapnya bertanding, sportivitas, pujian yang dia sampaikan ke lawan, dan hadir di setiap pertandingan membuat orang semakin cinta dengan Lee. Ini bukan tugas yang mudah, tapi cuma Lee yang bisa melakukan permainan ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih menghindar dari tugas yang harusnya kamu kerjakan karena takut? Atau menghindar karena ada harapan orang lain di sana? Seringkali kita berada di posisi Lee Sedol ini. Meskipun kita sudah tahu permainan yang kita mainkan, tapi ceritanya tidak seindah itu. Kita harus membedakan ekspektasi dan juga realita. Kita mungkin mengira ketika sudah tahu permainannya, semuanya akan lancar begitu saja, sayangnya tidak. Seringkali ada orang yang jauh lebih hebat dari kita, dan seringkali juga mungkin orang tersebut adalah teknologi yang lebih pintar dari kita. Selalu siap untuk mempersiapkan yang tidak kamu siapkan. Karena kita tidak tahu realitas yang ada, lingkup hidup kita sangat sempit. Kita nggak tahu di belahan dunia lain atau di belahan internet sana ada orang lain yang jauh lebih hebat dari kita. Kabar baiknya, tugas kita cuma bermain dengan baik dan mempersiapkan untuk permainan yang sudah kita ketahui sejak awal. Bukan melakukan aktivitas apa saja atau sibuk tanpa mengetahui kita sedang bermain apa sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Share teh atau kopi di dunia maya dan dunia nyata. Kamu bisa dengarkan podcast di www.tehataukopi.club dan blog pribadi saya di hilman.space. Jangan lupa selalu benarkan niat, perbaiki sikap, dan luaskan manfaat. Sampai jumpa.